Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan untuk transaksi selanjutnya dari UM atau uang muka, yaitu AP internal. Jadi untuk AP internal sendiri itu ada di modul manual bill, lalu kita pilih menu advance request, lalu kita pilih submenu AP internal. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi AP internal ini digunakan untuk membuat transaksi, lebih tepatnya untuk menjurnal kali ya, membuat jurnal dari transaksi UM maupun SPP yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita langsung saja kita pilih create, tombol create, lalu kita masukin tanggal dari pencairannya yang dibutuhkan pada saat UM, yaitu saya masukkan hari ini saja. Lalu jenis pengajuannya, karena AP internal bisa dibuat berdasarkan transaksi UM maupun SPP, jadi karena kita sudah pilih yang sebelumnya itu kita buat transaksi UM, maka kita pilih yang UM. Untuk destination banknya kita pilih default, lalu untuk jurnalnya kita pilih AP internal, dan secara otomatis nanti akunnya akan mengisi ke AP internal. Untuk company, location, dan unit default menyesuaikan dengan data kita. Lalu selanjutnya kita ke bawah ke line, kita klik add line. Kita tunggu sebentar. Lalu kita copy nomor UM yang sebelumnya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Oke, kita checklist di bagian checkbox di sini, lalu kita select. Dan dipastikan kembali UM itu sudah statusnya confirm finance, tidak dalam sedang proses approval. Jadi jika masih proses approval, silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Karena jika ditarik di sini nomornya, itu tidak akan muncul. Oke, kita klik select. Lalu dipastikan kembali tanggal dan data-data yang diinputkan dari nilai juga itu sudah sesuai. Jika sudah, klik save. Nah, setelah di save, maka akan muncul nomor dokumen API-nya. Lalu kita klik confirm. Oke, selanjutnya statusnya akan berubah menjadi confirm. Lalu pada dokumen UM-nya dia akan terbentuk. Di sini ada field AP internal dan juga jurnal entry-nya atau jurnal dari AP internalnya. Di sini kita bisa lihat untuk jurnal itu AP internal terhadap Advance to Project. Advance to Project ini adalah akun yang sudah kita pilih pada saat pembuatan UM. Itu ada Advance to Project, ada juga Advance to Operational. Seperti itu. Oke, selanjutnya transaksi untuk payment-nya. Kita membuatkan transaksi untuk payment, kita klik register payment. Nah, sebelumnya di sini kan ada tombol dan juga cancel. Nah, ini jangan sampai klik karena nanti tidak akan bisa ditarik ketika PJB. Jadi dibiarkan saja. Karena ini transaksi UM, jadi dia nanti akan terdone atau terselesaikan status API-nya secara otomatis. Jadi kita cukup klik yang register payment saja. Lalu secara otomatis dia akan muncul icon payment di sini yang menandakan sudah terbentuk form untuk payment. Lalu kita klik saja. Baik, di sini sudah ada di tampilan payment. Jadi untuk paymentnya sendiri itu perlu ada beberapa yang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Namun ada beberapa yang perlu diperhatikan di sini untuk payment type. Setiap transaksi UM dari UM terus ke AP internal lalu ke payment, ininya biarkan saja default ke pilihan send money. Jadi tidak perlu diganti ke receive ataupun internal transfer, apalagi ke internal transfer ya. Jadi cukup di send money aja. Lalu untuk partner type-nya kita pilih vendor, lalu untuk partnernya sendiri itu kita pilih AP internal, menyesuaikan dengan lokasi masing-masing. Oke. Nah, di sini menyesuaikan dengan masing-masing ya. Nah, di sini kita pilih saja yang paling sedikit vendor bill-nya. Ini hanya sebagai contoh. Lalu payment amount-nya dipastikan kembali sudah sesuai dengan nilai yang ingin dicairkan pada saat UM. Oke, lalu untuk payment jurnalnya ini bisa menggunakan petty cash ataupun bank. Jadi karena kita di sini sedang simulasi, kita coba gunakan bank yang default dulu. Jadi ini saya bikin contoh untuk bank saya sendiri.
tapi bisa menyesuaikan dengan bank masing-masing ya. Oke, selanjutnya ada payment date, ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai salah payment date-nya. Lalu untuk difference-nya, payment difference, karena kita ingin mentransfer atau mencairkan secara full, maka kita pilih yang mark invoice as fully paid. Oke. Jika sudah, kita isi terlebih dahulu approval-nya. Oke, selanjutnya kita klik save. Lalu kita request validation seperti proses approval pada umumnya. Lalu nanti di masing-masing user akan muncul notif di sini untuk divalidate. Lalu tinggal klik validate saja. Kita selesaikan proses approval-nya. Baik, jika sudah, nomornya akan terbentuk, nomor payment-nya, dan di sini posisinya statusnya menjadi posted. Nah, untuk jurnal sendiri kita bisa klik di jurnal item. Lalu di sini sudah terbentuk jurnalnya, yaitu AP internal terhadap bank akunnya. Bisa kita lihat antara debit dan kreditnya. Oke, jika sudah, payment sudah, lalu selanjutnya ada transaksi. Nah, ini kita kembali ke API-nya, ini tidak perlu di-done. Jadi kita lanjutkan dulu di transaksi PJB atau settlement kalau di Odoo-nya. Itu ada di modul manual bill, di advance request, menu advance request, lalu kita pilih settlement. Di sini kita copy kembali nomor UM-nya, lalu kita pilih create. Lalu di sini untuk ajuannya kita cari nomor yang sedang kita ajukan, yaitu 0027 dari UM sebelumnya. Lalu di sini bisa kita lihat apabila memang nilainya itu lebih, kita bisa input line baru menyesuaikan dengan yang atasnya. Tapi di sini produknya kita pilih PJB lebih ataupun kurang. Ya, di sini nih, PJB lebih operasional atau PJB lebih yang project. Karena di sini case-nya itu kita pas, jadi kita tidak perlu menambahkan add line, kita tidak perlu menambahkan baris baru untuk PJB lebih. Lalu kita ini sesuaikan saja dengan yang tadi. Lalu untuk approval-nya kita isi sesuai dengan approval yang berjalan. Karena ini simulasi, saya isi dengan nama saya terlebih dahulu, lalu akan muncul, lalu kita perlu attachment. Biasanya ini attach untuk bukti-bukti yang digunakan pada saat PJB-an. Lalu kita request. Lalu seperti biasa statusnya pindah ke invalidation, lalu kita lakukan proses approval. Oke, jika sudah, klik kembali confirm. Ini statusnya akan waiting departemen, lalu kita confirm terlebih dahulu. Lalu sudah confirm finance, lalu kita confirm kembali sampai statusnya menjadi done. Oke, statusnya sudah menjadi done, maka PJB-an tersebut sudah berhasil atau sudah selesai. Jadi proses transaksi PJB ini sudah selesai atau settlement-nya sudah selesai. Nah, nanti otomatis di API-nya akan hilang. Di sininya. Kita lihat budgetnya ya. Nah, nanti di sini otomatis akan selesai, transaksi API-nya juga sudah selesai. Untuk tata cara selanjutnya, nanti apabila ada kendala-kendala ataupun yang masih belum paham, bisa direview kembali videonya. Lalu masih ada yang membingungkan atau mengalami kendala, bisa langsung ditanyakan ke tim budget dan ERP system, seperti itu. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.